Shalom adik-adik. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Kangen rasanya sama kalian semua. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa kembali beribadah di gereja. Oh iya, buat kalian yang kelas 9, selamat ya, sudah lulus. Semoga kalian diterima di sekolah yang kalian idam-idamkan selama ini ya. Buat Nia, Iva, Ronald, Vio, selamat buat kalian semua. Kita mau memuji Tuhan dulu ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita nyanyi segala puji syukur. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Meskipun kami berada di tengah situasi yang tidak mengenakan saat ini, tapi kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, tetap kami merasakan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terpuji nama Bapa, kami bersyukur karena pagi ini kami masih tetap diberi kesempatan untuk kami beribadah meskipun lewat online. Terpuji nama Bapa, Engkau yang memimpin ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hati yang penuh pengampunan. Sudah berhasil kalian memiliki hati yang penuh pengampunan? Ya, kita harus terus belajar dan belajar ya, untuk kita punya hati yang penuh pengampunan. Minggu ini kita mau belajar tentang hati yang penuh anugerah. Kita mau baca dari Lukas 24.
Kita baca dari ayat 36 sampai dengan 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Anugerah. Apa sih anugerah itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anugerah adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas atau orang besar, pejabat, presiden mungkin ya, kepada pihak bawah, orang yang lebih rendah. Anugerah juga diartikan sebagai karunia, yang biasa itu dari Tuhan. Anugerah bisa digambarkan seperti dalam ilustrasi ini. Semasa menjabat sebagai wali kota New York City, Fiorella LaGuardia kadang kala bertindak sebagai hakim dalam pengadilan malam. Dalam suatu kasus, seorang pria dinyatakan bersalah karena mencuri sekerat roti. Ia mohon ampun karena telah mencuri untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Hukum adalah hukum, tegas LaGuardia. Karena itu, saya harus mendenda Anda $10. Ketika pria itu dengan sedih mengaku tidak punya uang, sang hakim mengeluarkan $10 dari dompetnya dan membayarkan denda itu. Si hakim mengambil alih hukuman si pria itu. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, mengambil alih hukuman yang harusnya kita tanggung. Tapi dia yang menanggungnya dengan mati di kayu salib. Dalam bacaan Alkitab kita tadi, Lukas 24 ayat 36 sampai 49, di situ dikisahkan sewaktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Kematian dan kebangkitannya sudah dinubuatkan dan harus digenapi. Itu tertulis di ayat 44. Yaitu apa tadi? Di ayat 46 dan 47 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita anugerah itu keselamatan bagi setiap orang percaya. Yang luar biasanya, waktu itu Tuhan Yesus baru saja mengalami siksaan, hinaan, bahkan sampai mati oleh orang-orang yang sudah berapa lama mengikuti Tuhan Yesus, melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan,
Juga mungkin mereka mengalami sendiri mujizat dari Tuhan Yesus. Juga mungkin ada dari antara mereka yang juga dapat roti dan ikan yang sudah Tuhan Yesus berkati waktu itu, sehingga mereka tidak kelaparan sementara mereka mengikuti Yesus. Dan Yesus mau berita pengampunan dosa itu, berita anugerah itu, mereka juga dengar, mereka juga mengetahuinya. Tidak ada sama sekali dendam dalam hati Tuhan Yesus terhadap orang-orang itu. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Bahkan dia mempersiapkan dan membekali orang yang akan memberitakan pengampunan dosa dan keselamatan itu. Itu tertulis di ayat 49, yaitu Roh Kudus. Tergambar dalam hati Yesus yang penuh anugerah, dia penuh kasih. Dia menyediakan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyiksa dia. Pengampunan dan pertobatan yang telah dia sediakan bagi segala bangsa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki hati yang penuh anugerah? Kalau kamu mengalami disakiti orang, apa yang pertama-tama kalian lakukan? Ya, mungkin kita memikirkan cara bagaimana membalasnya. Gimana ya supaya dia juga mengalami apa yang saya alami? Itu mungkin yang kita lakukan. Lalu kita menyimpan kemarahan dalam hati kita, bahkan kita membenci orang itu, gak mau kenal lagi. Kalau seperti itu, kita belum memiliki hati yang penuh anugerah. Terus bagaimana caranya supaya kita punya hati yang penuh anugerah? Ya, pasti pertama-tama kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Jangan ada dendam dan menerima orang itu. Kita juga bisa belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Ya, pasti kalian sudah tahu lah ya cerita tentang Yusuf. Dari kalian masih kecil, cerita ini sudah terus berulang-ulang kalian dengar. Yusuf, dia dibuang ke dalam sumur, dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara. Ya, terus waktu kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu di Mesir, setelah dia menjadi penguasa di Mesir, apa reaksi dia? Marah? Benci? Atau memenjarakan mereka? Enggak ya, tidak, sama sekali tidak. Padahal itu kesempatan ya Yusuf untuk membalas dendam. Wah, ini datang sendiri nih orang yang sudah menyakiti saya. Bisa dong Yusuf saat itu membalas perlakuan saudara-saudaranya kepada dia. Tapi itu sama sekali tidak dia lakukan. Coba kalian baca kisah Yusuf di Kejadian 45. Bagaimana Yusuf mengizinkan saudara-saudaranya memperoleh gandum yang pada saat itu hanya ada di Mesir karena seluruh negeri mengalami kelaparan. Yusuf memberikan gandum itu. Dan akhirnya dia memeluk saudara-saudaranya itu. Dia menerima kembali saudara-saudaranya, tidak ada marah, tidak ada dendam yang Yusuf tunjukkan kepada mereka. Bahkan Yusuf mau supaya ayahnya pun ikut ke Mesir. Nah, kita mau belajar dari Yusuf untuk memiliki hati yang penuh anugerah. Kita semua, kalian adik-adik, harus menjadi Yusuf-Yusuf zaman sekarang. Tema besar gereja kita tahun 2020 ini adalah menjadi seperti Kristus. Satu hal aja kita nggak bisa ikutin, punya hati yang penuh anugerah, kita belum bisa menjadi seperti Kristus. Mari adik-adik kita berusaha untuk memiliki hati yang penuh anugerah. Bukan hanya memberi pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita, tapi kita juga bisa menunjukkan belas kasih kita kepada sesama. Nah, pas sekali nih saat seperti ini ya, yang teman-teman kita mungkin ada yang terdampak karena corona ini, orang tuanya di PHK, penghasilan berkurang. Ini saatnya kita bisa berbagi dengan mereka. Ya, entah bagi makanan atau punya uang lebih, kita bisa kasih uang buat mereka. Atau apa yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan belas kasih kepada mereka. Seperti yang dialami saudara kakak. Dia tinggal di rumah kontrakan dan sudah waktunya membayar.
Tapi karena suaminya tidak bisa berlayar, jadi nggak punya penghasilan, mereka nggak bisa bayar kontrakan itu. Ya, kakak hanya bisa bilang, ya berdoa aja dan minta keringanan dari yang punya kontrakan, moga-moga bisa untuk dibayarnya dicicil, jadi per bulan gitu bayarnya. Tapi ternyata yang punya kontrakan tidak mengabulkan, tetap harus bayar atau pindah. Kalau nggak bisa bayar ya dia harus pindah keluar dari kontrakan itu. Rabu kemarin ternyata ada berita gembira bahwa si yang punya kontrakan memberi keringanan kepada saudara kakak ini. Dia boleh membayar bulanan dan berapa saja, bayar semampunya. Luar biasa ya. Ya karena doa juga, tapi bersyukur karena si yang punya kontrakan ini mempunyai hati belas kasih sehingga diberi keringanan. Nah, tindakan apa yang mau adik-adik lakukan sebagai bukti bahwa adik-adik memiliki hati yang penuh anugerah? Kalian nanti bisa jawab lewat PA yang akan kakak kirim di grup WA ya. Ya, kita mau belajar bersama adik-adik untuk terus dan terus memiliki hati yang penuh anugerah, mengampuni sesama kita, menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi ini. Tolong kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang penuh anugerah. Tolong kami supaya kami bisa menunjukkan kasih kami juga kepada orang lain, kepada sesama kami. Pimpin kami terus Tuhan, mampukan kami untuk kami memiliki hati yang penuh anugerah. Pimpin kami di dalam minggu yang akan datang ini supaya kami terus belajar Tuhan, memiliki hati yang penuh anugerah. Kami bisa lebih peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Kami bisa menunjukkan kasih kami juga kepada mereka. Tuhan saja yang menyertai kami dan memimpin kami. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.